Udah. Oke, kita tunggu temennya dulu, ini lagi ada proses. Oke, ya. Kita akan coba untuk menentukan himpunan nih, menyebutkan himpunan. Jadi kumpulan yang termasuk himpunan, ini contohnya adalah kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Ya, kita bisa sebutin tuh siapa aja anaknya. Kalau di kelas kamu nanti bisa ditanyain siapa aja yang lahir pada bulan Agustus. Nah, jadi ini bisa sebutin anggotanya siapa aja. Nah, gitu ya. Jadi bisa kita sebutin anggotanya. Terus selanjutnya kumpulan siswa laki-laki. Nah, ini juga bisa disebutin anggotanya. Karena gampang kan? Ada yang cowok, ada yang cewek. Nah, itu gampang. Terus selanjutnya kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Nah, apa aja kira-kira yang buah yang diawali huruf M? Ada apa aja coba? Yuk, bisa sebutin. Mangga. Terus? Melon. Melon. Manggis. Manggis. Wah, kepikiran. Bagus. Lagi. Manisan. Manisan. Itu bukan buah, itu olahan. Apalagi kira-kira buah yang dari M? Mangga, melon, manggis. Apalagi kira-kira? Mengkudu. Mengkudu. Wah, cakep. Hebat, itu kepikiran. Oke, itu sampai situ dulu aja ya, karena intinya bukan buah-buahannya, tapi intinya adalah kalian bisa menyebutkan anggotanya siapa aja. Kalau kalian bisa menyebutkan dengan jelas, gitu, nah itu berarti namanya himpunan. Oke ya, terus selanjutnya, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S, bisa sebutin nggak? Apa aja? Sulawesi. Wah, Sulawesi itu Sumatera. apa nama? Itu pulau. Oh iya. Ini kota, kota loh. Oh iya, kota. Contohnya Semarang, nah, gitu ya. Terus ada Ya, lagi Semarang. Solo, kan gitu ya. Terus apa lagi? Sumedang, Surabaya. gitu ya. Surabaya. Surabaya, betul. Apalagi? Wih, ada musik. Apalagi kira-kira yang dari S? Surakarta juga ada ya. Nah itu banyak ya. Jadi kalau kita bisa menyebutkan nama-namanya, berarti itu termasuk ke dalam himpunan. Oke. Sekarang kumpulan binatang yang berkaki dua. Ayo, ada yang tahu nggak? Binatang apa yang kakinya dua? Ayam. 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 Oke, good. Apa lagi? Bebek. Bebek. Temennya semua ya. Apa lagi? Burung. Burung. Good. Apa lagi? Apalagi yang kakinya dua. Kalau burung udah banyak banget ya burung. Nah, oke, kita anggap aja seperti itu deh, biar kita nggak terlalu pusing nyebutin anggotanya. Tapi kalian tahu bahwa ini bisa disebutin anggotanya. Nah, kalau dia bisa disebutkan berarti dia termasuk himpunan.
Oke, yang keenam, kumpulan negara di Asia Tenggara. Ada apa aja? Indonesia, udah pasti. Indonesia. Terus? Kamboja. Kamboja, good. Apalagi? Indonesia. Filipina. Myanmar, Myanmar. Filipina, Vietnam. Thailand, Brunei Darussalam. Brunei, Vietnam, terus Thailand, terus Malaysia, Singapura, Malaysia, oke, good. Gitu ya, jadi bisa disebutin, berarti itu termasuk ke dalam himpunan. Nah, sekarang kalau saya tanya berikutnya nih, ini kumpulan yang termasuk bukan himpunan, oke. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, ini sifatnya relatif. Karena kota besar itu ukurannya seperti apa. Nah, gitu ya. Jadi ini tidak terlalu jelas. Besarnya itu sebesar apa. Apakah kota A lebih besar daripada kota B? Gitu. Jadi kalau misalkan saya punya ada bola. Ini bolanya kecil. Ini ukurannya misalnya 3 cm. Terus ada lagi 5 cm. Nah, kalau kita bilang bola yang A ini kecil, bola yang B besar. Jadi kita tulis seperti itu. A kecil, B-nya besar. Tapi kalau ada lagi kita kasih bola ukurannya misalnya 8 cm, itu berarti B-nya jadi kecil. Sementara C-nya jadi besar. Sehingga di sini B itu punya dua sebutan. Dia bisa disebut kota besar kalau dibandingin sama yang A. Dia jadi kota kecil kalau dibandingin sama yang C. Nah, jadi karena sifatnya relatif, maka dia tidak termasuk himpunan. Gitu ya. Jadi kalau sifatnya relatif dibandingin dengan siapa dulu, nah itu dia tidak termasuk himpunan. Begitu juga dengan nomor 2, kumpulan orang kaya di Indonesia. Nah ini orang kaya ini kan relatif ya, sekaya apa kan gitu ya. Nah kalian pasti pernah dengar istilah di atas langit ada langit, nah gitu ya. Jadi orang kaya itu relatif jadinya, ukurannya seperti apa. Terus nomor 3 juga sama, siswa yang pandai. Nah, seberapa pandai dia? Nah, itu akan dibuktikan. Jadi karena tidak jelas, maka dia tidak termasuk di dalam himpunan. Itu. Gunung yang tinggi juga sama. Kumpulan pelajaran yang disenangi juga sama. Seberapa senang kan nggak tahu ya. Ini berisik banget. Oke, boleh di offin dulu atau kalau pakai headset boleh dijaga headsetnya supaya tidak terlalu kerasak-keresak gitu. Takutnya ngeganggu yang lain. Oke ya. Oke, mungkin Ray bisa dikondisikan dulu ya headsetnya. Itu, oke ya. Jadi biar nggak terlalu banyak apa namanya gangguan ya, noise. Oke, nanti kalau saya tanya boleh diaktifin mic-nya, kalau enggak boleh di-off-in aja, oke? Jadi biar kita belajarnya kondusif, dengerin suara saya, perhatikan papan digitalnya. Oke, gitu ya. Terus yang nomor 6, ini ada makanan yang lezat. Nah, seberapa lezat sih? Nah, gitu ya. Jadi sifatnya relatif. Ada orang yang suka mie ayam, ada yang enggak. Kata orang mie ayam itu enak. Nah, kata yang lain mie ayam itu enggak enak. Jadi ini sifatnya relatif. Jadi tidak jelas. Kalau kita tidak bisa menyebutkan anggotanya dengan jelas, maka dia tidak termasuk di dalam himpunan. Oke, jelas ya? Oke. Oke, selanjutnya kita bahas slide berikutnya. Oke, notasi dan anggota himpunan. Jadi suatu himpunan biasanya diberi nama atau dilambangkan dengan huruf besar atau kapital.
Jadi selalu seperti itu. Misalnya himpunan A ditulisnya A, himpunan B berarti ditulisnya B. Jadi harus huruf besar. Kak, boleh nggak huruf kecil? Dia tidak ya. Jadi ada aturan mainnya dalam menulis himpunan. Jadi yang pertama aturan mainnya harus dalam huruf kapital atau kita biasa menyebutnya huruf besar. Terus selanjutnya ditulisnya menggunakan pasangan kurung kurawal. Nah, kurung kurawal itu seperti ini nih. Nah, ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kalau kurung biasa kan melengkung-melengkung aja. Nah, kalau ini kurung kurawal, jadi ada melengkungan di daerah sini. Nah, seperti itu. Itu disebutnya kurung kurawal. Oke, sampai situ ada yang mau tanyain? Nggak ada ya? Oke. Bisa lanjut. Nah, selanjutnya ada pengertian lain juga. Setiap benda atau objek yang berada dalam suatu himpunan disebut anggota atau biasa disebut juga dengan nama elemen. Nah, elemen ini biasa tulis dalam bentuk E. Nah, seperti itu. Jadi E. Nah, ya. Kalau E biasa kan kaku ya. Nah, ini E-nya E bulat. Kita nyebutnya E saja untuk menandakan elemen. Nah, kalau dia bukan anggota himpunan, maka E-nya ini harus dicoret. Nah, seperti itu. Nah, tandanya seperti ini kalau di dalam ketikan. Ya, itu namanya bukan anggota himpunan. Kalau anggota himpunan, jadi tandanya seperti ini. Nah, itu ya. Itu namanya himpunan. Jadi disebut sebagai elemen. Elemen dan bukan elemen. Nah, ini ada di buku kalian ya. Jadi kita akan bahas bareng-bareng. Takutnya nanti suruh ngerjain dari buku dan kalian udah bisa nih. Kalau untuk soal ayo kita berlatih 2.1. Oke ya. Udah pada dapat buku kan dari sekolah? Sudah, Kak. Udah ya. Udah, Kak. Bukunya buku cetak. Sudah, Kak. Bukunya buku cetak kan ya? Iya. Ya, Kak. Depannya warnanya apa? Coklat. Udah dilihat belum bukunya? Belum. Belum. Jadi ditutup Biru, gitu Kak, aja. saya. Hah? 126 biru. Oh biru. Oh iya biru ya. Nggak coklat ya? Biru ya sekarang ya. Oke. Oke, kita berlatih yuk. Ayo kita berlatih 2.1. Di antara kumpulan berikut ini, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan termasuk himpunan? Berikan alasan kalian. Ingat ya, tadi kata kuncinya, kalau himpunan bisa disebutkan anggotanya. Jadi anggotanya bisa kamu sebutin dengan jelas. Oke, yuk kita bahas dari yang nomor 1A. Kumpulan binatang yang ini kok bintang? Binatang kayaknya. A-nya itu kurang. Kumpulan binatang yang berkaki 2. Ada nggak? Kumpulan binatang yang berkaki 2. Ini salah ketik kayaknya dari bukunya. Ada nggak? Ada. Ada. Oke, berarti ini termasuk himpunan. Oke. Alasannya apa? Karena dapat disebutkan anggotanya. Jadi alasannya seperti itu, dapat disebutkan anggotanya. Anggotanya tadi siapa aja? Ada ayam, ada bebek, ada burung, nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yang B. Kumpulan siswa yang cerdas. Himpunan atau bukan? Bukan. Bukan. Oke. Kenapa bukan himpunan? Karena relatif. Ya, karena sifatnya relatif ya. Karena tidak dapat disebutkan anggotanya, gitu ya. Tidak dapat disebutkan anggotanya.
Disebutkan anggotanya. Oke, nah selanjutnya yang C. Kumpulan buku yang tebal. Himpunan atau bukan? Bukan. Hmm? Bukan. Bukan. Oke, karena tebal itu relatif ya. Jadi kita sebutnya bukan himpunan. Himpunan. Nah, alasannya gimana? Sama. Tidak dapat Karena disebutkan. tidak dapat disebutkan anggotanya. Oke, selanjutnya yang D. Kumpulan siswa yang tingginya di atas 160. Himpunan bukan? Himpunan. Himpunan, betul. Kenapa disebut himpunan? Karena dapat disebutkan anggotanya ya. Gimana cara nyebutinnya? Ya tinggal diukur aja ya. Kalau ada yang di atas 160, nah berarti dia termasuk dalam himpunan ini. Gitu ya. Jadi alasannya sama seperti di atas. Yang terakhir yang E. Apa tuh? Kumpulan lukisan yang indah, himpunan atau bukan? Tidak. Bukan ya, ini bukan himpunan. Alasannya kenapa? Karena tidak dapat disebutkan anggotanya. Berarti kan ada kata relatif ya? Nah, pertanyaan saya kata relatif di situ yang mana ya? Kumpulan. Indah. Nah, betul ya. Jadi ada kata indah. Nah, indah ini sifatnya relatif. Jadi tergantung siapa yang melihat. Ada yang ngerti lukisan, wah ini indah banget. Ada yang nggak ngerti, ya bengong-bengong aja. Bagusnya di mana sih? Ya, jadi nggak jelas. Oke, jadi itu sifatnya relatif. Oke ya. Oke, sampai situ paham ya? Oke. Pak. Kalau udah, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Nah, nyatakan pernyataan berikut ini benar atau salah. Nah, kalau benar, nanti kita tulis benar. Kalau salah, kita tulis salah. Kucing, nah, ya, situ ada kata kucing, terus ada tanda E. Nah, berarti itu adalah anggota himpunan. Benar nggak sih, kucing itu anggota himpunan binatang? Benar. Benar. Oke, kita setuju ya semuanya. Yang kedua, benar nggak sih angka 1 itu bukan anggota himpunan bilangan asli? Benar atau salah? Salah. Oke, emang bilangan asli dimulai dari berapa? Bilangan asli dimulai dari? Ayo. Dimulai dari? 0, Kak. 0. Kalau bilangan caca? 1. Dari 1. Oke. Bilangan asli itu dimulai Kak, dari kebalik, Kak. 1. Kalau bilangan caca dimulai dari 0. 0. Nah, gitu ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau bilangan caca 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, ya. Berarti kalau kita lihat bilangan asli di sini, 1 termasuk di dalamnya. Sehingga yang nomor 1, kalau dikatakan bukan anggota, artinya salah. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya yang nomor C. Negatif 4, anggota himpunan bilangan cacah. Betul atau salah? Salah. Negatif 4, anggota himpunan bilangan cacah. Salah ya. Karena bilangan cacah yang paling kecil adalah 0. Nah, jadi di sini kita katakan salah. Oke, terus selanjutnya yang D. Setengah bukan anggota himpunan bilangan bulat. Benar atau salah? Masih ingat kemarin kita udah bahas tuh bilangan bulat. Bilangan bulat terbagi menjadi 3 ya. Ada apa aja bilangan bulat? Iya.
Positif, 0, negatif, Betul. Ada positif, 0 ada negatif. 0 sama negatif. negatif. Oke, pertanyaannya apakah kemarin disebutin kalau pecahan termasuk bilangan bulat? Tidak. Tidak. Nah, berarti kalau setengah bukan himpunan bilangan bulat, pernyataannya benar atau salah? Salah. Pernyataannya Benar. benar ya. Oke, yang kita bahas adalah pernyataannya gitu ya. Jadi bukan nilainya, tapi pernyataannya benar atau salah. Oke, sampai situ paham ya? Paham, Kak. Oke, ini masih yang gampang-gampang. Nanti bertingkat lagi. Oke, selanjutnya. Tulislah 3 kelompok yang merupakan himpunan dan 3 kelompok yang bukan merupakan himpunan. Yuk kita tulis. Siapa tahu kalian punya ide untuk menentukan himpunan-himpunannya. Oke, saya tulis di sini adalah himpunan. Sebelah kanan bukan himpunan. Oke, yuk. Siapa tahu ada yang punya ide untuk menyebutkan kira-kira contoh himpunan itu apa aja? Saya kasih contoh misalnya yang pertama himpunan binatang yang hidup di air. Oke, bisa disebutin? Bisa ya, ada ikan, terus ada kura-kura, bisa buaya, katak juga bisa ya. Oke, jadi itu termasuk di dalam himpunan. Oke, mungkin ada yang punya ide. Nomor 2 apa? Apa yang termasuk himpunan? Yuk. Nulisnya bisa himpunan atau kumpulan juga boleh. Kumpulan apa, kumpulan apa. Himpunan binatang berkaki 4. Tuh. Himpunan binatang berkaki 4. Bisa disebutin anggotanya? Bisa. Apa aja? Sapi, kucing, Singa, terus kucing, kuda, kucing, kuda, anjing, boleh. Oke. Pinter. Selanjutnya yang ketiga apa? Himpunan binatang berkaki 2. Oke, tadi udah. Ya, coba yang lain yang belum kita sebutin. Yang belum kita sebutin aja. Yang baru maksudnya gitu. Apa kira-kira yang anggotanya bisa di Barang-barang di dapur. kumpulan apa nih? Himpunan peralatan dapur gitu ya. Oke, boleh. Kok kepikiran dapur? Oke, himpunan peralatan dapur. Nah, ini bisa disebutin ya. Apa aja? Bisa ada panci, kompor, wajan, oven gitu ya, ulekan bisa. Ceret. Oke, boleh. Yuk kita tambahin yuk. Nomor 4 apa? himpunan negara-negara yang depannya K. Depannya apa? K. A. A. Oke. A. Ya. Himpunan nama negara diawali huruf A. Oke. Apa aja? Amerika, Amerika Serikat ya. Terus Afrika, Afrika benua. Afrika. Afrika benua atuh. Lebih lengkap misalnya Afrika Selatan kan bisa gitu ya. Kalau Afrika aja itu benua.
Ya, kayak misalnya kayak tadi itu ada sebutin Sumatera. Sumatera itu pulau. Kalau provinsinya berarti lebih detail. Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat. Nah, gitu. Oke, tadi A Amerika, terus A Afrika Selatan, terus A Australia juga bisa ya. A yang lain? Austria juga bisa ya. Afghanistan juga bisa. Nah, itu banyak. Oke. Terus selanjutnya apalagi? Yang kelima deh. Sekali lagi. Kelima. Yang kelima apa? Kumpulan benda-benda padat. Benda-benda padat. Oke, kira-kira apa? Lemari. Lemari. Oke, terus apa lagi? Kasur. Kasur. Oke, banyak ya himpunan benda-benda padat. Oke, itu boleh ya. Jadi boleh kalian macam-macam, Besi. boleh apa aja. Hah. Oke. Oke, selanjutnya yang bukan himpunan. Coba. Kira apa aja yang nggak bisa disebutin anggotanya? TV. TV. Yang bukan himpunan. Contohnya ya, himpunan binatang berkaki 3 misalnya gitu. Ada nggak binatang Nggak ada. berkaki 3? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Berarti namanya bukan himpunan. Himpun. Oke. Apalagi? Selanjutnya. Apalagi ada yang bisa sebutin? Misalnya himpunan nama bulan yang diawali huruf B. Ada nggak ya? Nama bulan yang diawali huruf B. Ada nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Berarti itu bukan himpunan. Nah, jadi kalau kita masukin ke himpunan tadi juga boleh. Misalnya himpunan nama bulan yang diawali huruf A. Ada nggak bulan yang diawali huruf A? Ada, Kak. Ada ya. Agustus ya, ada. Terus misalnya himpunan nama bulan yang diawali huruf J juga ada ya. Juli, Juni, Januari. Nah, gitu ya. Oke ya. Terus apa lagi yang bukan himpunan? Yuk. Yuk pikirin nama sesuatu atau kumpulan apa yang nggak bisa kita sebutin anggotanya. Apa kira-kira? Himpunan Negara yang mempunyai lautan terbesar. negara yang mempunyai Laut yang terbesar. laut yang terbesar. Rata-rata negara tidak memiliki lautan sebenarnya.
ya. Dia hanya memiliki garis pantai. Nah, garis pantai ada yang bisa disebut terpanjang karena bisa dihitung. Itu salah satunya Indonesia, ya. Seperti itu. Nah, yang pakai sifat relatif aja, himpunan siswa cantik di sekolah. Nah, gitu ya. Jadi ada kata cantik. Jadi kalau cantik itu kan relatif, jadinya macam-macam. Gitu. Meskipun saya yakin pasti cantik semua. Nggak ada yang nggak cantik. Terus apa lagi kira-kira? Himpunan mobil. Mobil mahal. Nah, himpunan mobil mahal di dunia. Nah, ini sifatnya relatif ya. Karena ada yang bisa, ada yang lebih mahal lagi. Jadi nggak tentu. Yang kelima apa? Himpunan apa? Himpunan orang-orang yang tertinggi. Himpunan siswa tinggi di sekolah gitu. Iya. Oke, siswa tinggi di sekolah. Nah, ini juga enggak ya. Nah, seperti itu. Oke ya, jadi itu enggak ada. Karena enggak jelas nih tingginya seberapa, mahalnya seberapa. Oke ya. Jadi ada yang sifatnya relatif, ada yang memang enggak ada, terus kita tulisin. Nah, gitu ya. Seperti himpunan nama bulan yang diawali huruf B. Nah, itu kita nggak bisa sebutin. Oke, sampai situ paham ya? Oke, kalau sudah kita lanjut. Selanjutnya, tulislah anggota dari himpunan berikut. Himpunan kendaraan roda 4. Apa aja tuh? Mobil, bis, bis. Mobil. Mobil, bis. Bis ada yang Truk. rodanya 6. Ya mobil lah ya. Anggap aja mobil jenisnya banyak lah. Mobil sedan, minibus, dan lain-lain. Himpunan warna lampu lalu lintas. Kok lalu lintas? Lalu lintas. Apa aja? Merah, Hijau, kuning. hijau. Nah, gitu ya. Itu yang biasa kita lihat. Oke, terus himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, berapa aja? 8. 1, Kurang dari 10. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. dan 9. Oke, yang D, himpunan bilangan asli kurang dari 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, gitu ya. Masih gampang. Oke, lanjut. Selanjutnya. Nah, ini dia. Kita udah mau mulai masuk nih ke bagian-bagian yang agak susah. Oke, suatu himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara sebagai berikut. Jadi, himpunan itu bisa dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata. Dengan kata-kata itu contohnya seperti ini. Dengan cara menyebutkan semua syarat atau sifat keanggotaannya. Contohnya, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 40. Jadi untuk menuliskan dalam kata-kata, ingat tadi di awal kalau himpunan itu harus dinyatakan dalam bentuk kurung kurawal. Ya, kurung kurawal. Jadi bentuknya seperti itu. Oke. Sehingga kalau ada kata-kata adalah himpunan, nah jadi kalian harus mengubah kata adalah menjadi sama dengan kata himpunan menjadi kurung kurawal. Nah, seperti itu. Jadi bisa ditulis P sama dengan dalam kurung kurawal, tulis semuanya. Bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, seperti itu. Itu kalau kita disuruh menggunakan kata-kata. Ya, jadi dituliskan. Yang harus kamu pahami adalah pengubahan kata adalah himpunan menjadi sama dengan dan kurung kurawal. Nah, mengubah bentuk ini menjadi bentuk ini dan ini.
Nah, gitu. Oke. Terus yang kedua adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, notasi pembentuk himpunan itu seperti ini. Jadi ada tanda kurang dari atau lebih dari, terus ada tanda ini di belakang nih. X anggota siapa. Nah, gitu. Karena di sini disebutin bilangan prima, maka kita tulis X anggota bilangan prima. Seperti itu ya. Ini ada kata peubah. Jadi peubah itu adalah bentuknya huruf. Kita sebutnya namanya variabel namanya ya. Biasa nanti kalau di kelas 8 kita akan sebutin nama ini, sebut namanya variabel. Di kelas 7 sih juga ada ya untuk sistem persamaan linear satu variabel. Cuman harusnya belajar itu dulu baru ini, tapi ini kurikulum 2013 untuk revisi dibalik, belajar ini dulu baru ke sistem persamaan. Nah, ini jadi saya harus jelasin dulu ya lebih detailnya. Jadi bentuknya seperti itu kalau untuk notasi pembentuk himpunan. Jadi ada tanda seperti ini sama tanda ini. Oke ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu dengan cara mendaftar anggota-anggotanya. Mendaftar anggota-anggotanya artinya nyebutin anggotanya itu siapa aja. Tuh ya. Contohnya tadi ya sama P bilangan prima antara 10 dan 40. Nah, bilangan primanya berapa aja? Ada 11, ada 13, ada 17, ada 19, 23, 29, 31 dan 37. Jadi kita sebutin semua anggotanya. Nah, dari tadi kita menggunakan dengan mendaftar anggotanya. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menyebutkan dengan kata-kata dan juga dengan notasi pembentuk himpunan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada kita lanjut. Nanti kalau mati masuk lagi ya. Oke. Yuk kita lanjut lagi. Nah, ini ada contoh dulu. Nyatakan himpunan berikut dengan kata-kata, dengan notasi pembentuk himpunan, dan dengan mendaftar anggota-anggotanya. Oke, kita buat dalam bentuk kata-kata dulu ya. Dalam bentuk kata-kata seperti ini. Yang pertama, yang A. P adalah himpunan huruf pembentuk kata sukarelawan. Kalau dengan kata-kata, DKK dengan kata-kata, berarti kita tulis P sama dengan kurung kurawal, gitu. Terus kita masukin huruf pembentuk kata sukarelawan. Nah, jadi gitu ya cara menuliskannya. Jadi adalah himpunan, kita ganti dengan sama dengan dan kurung kurawal. Oke. Selanjutnya yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan atau kita singkat jadi NPH. Jadi kita tulis di sini P sama dengan ini ada huruf pembentuk kata-kata. Ya, kurung kurawal, ini ada sukarelawan. Tulis huruf pembentuk kata, ini ada X-nya dulu. X membentuk kata sukarelawan. Nah, ini X anggota